Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita bahas mengenai niat. Upgrade niat setiap saat harus kita upayakan, karena niat adalah kuncinya dari seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Niat adalah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, karena niat adalah pekerjaan hati. Oleh karena itu, setiap amal, setiap kerja harus ada niat. Tanpa niat, maka amal akan tidak berarti apa-apa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu hanya dengan niat, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini sangat memberikan dasar bahwa amal ibadah akan berarti hanya dengan niat. Setiap perbuatan, pekerjaan atau apapun aktivitas kita hanya akan berarti di sisi Allah dengan niat itu. Oleh karena itu, maka pada bulan yang suci ini, mari kita selalu mengasah hati kita untuk melakukan sesuatu. Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita ingin melakukan itu? Karena tanpa niat, maka akan sia-sia seluruh amal. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau sholat, ada usolli, ada nawaitu yang dikerjakan di dalam hati kita. Niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Itu harus disadari oleh hati bahwa kita memang betul-betul akan melaksanakan salat tersebut. Demikian pula di dalam salatnya akan ada sub-sub niat. Jadi mengerjakan salat itu jangan seperti menggelindingkan kelereng, jangan seperti menggerakkan kelereng yang didorong satu kali sudah sampai berhenti misalnya. Tapi salat itu di dalamnya kan ada beberapa gerakan, ada beberapa bacaan yang harus betul-betul kita sadari supaya predikat khusyuknya ada. Allahu Akbar, lalu kita membaca doa iftitah, disadari itu doa iftitah, bahkan setiap kalimatnya kita sadari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslim wa ma ana minal muslimin wa ma kana minal musyrikin.
itu disadari oleh kita semua bahwa memang kita sedang membaca doa iftitah, lalu akan membaca surat Al-Fatihah, apalagi Al-Fatihah. Harus benar-benar disadari, jangan sampai lupa akan membaca surat Al-Fatihah. Niatkan dulu dalam hati kita bahwa kita akan membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis dikatakan bahwa salat itu adalah surat Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah merupakan kunci sah tidaknya salat. Surat Al-Fatihah menjadi kunci utama diterima atau tidaknya salat. Artinya kalau tidak ada surat Al-Fatihah, maka mungkin saja tidak diterima salatnya. Setiap rakaatnya ada surat Al-Fatihah. Kemudian kita akan melakukan ruku, akan melakukan sujud dan lain-lain. Semua gerakan dalam sholat kita sadari sebagai gerakan yang betul-betul kita lakukan dengan penuh kesadaran. Maka melaksanakan sesuatu dengan penuh kesadaran itulah sebagai usaha kita menjaga salat ini. Maka awalnya bagaimana kita niat, bagaimana kita memotivasi diri kita untuk melakukan salat itu. Itu salah satu contoh di dalam salat. Kemudian di dalam amalan-amalan yang lain juga, baik amal ibadah biasa atau amalan-amalan sosial, sama itu juga harus ada niat. Misalnya kita mau zakat, ada niatnya, bahkan dilafalkan. Atau mau sodakoh, mau infak, walaupun tangan langsung memberi, maka dalam hati harus sadar bahwa kita akan memberikan ini kepada orang itu, kepada pengamen misalnya, kepada yang meminta-minta, atau kepada siapa saja kita niatkan untuk infak. Niat untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, apalagi banyak kegiatan-kegiatan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, full niatnya yang benar-benar disadari, diniatkan di dalam hati bahwa kita melaksanakan itu, berarti kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa kita akan melaksanakan, akan membuat pekerjaan tersebut, akan mengerjakan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran. Maka niat itu bukan hanya meletakkan tadi kata-kata dalam hati, tapi bagaimana kita menyadari dengan penuh kesadaran sendiri bahwa itu kita lakukan, itu kita laksanakan dengan sepenuh keyakinan hati kita. Kemudian lagi, kalau kita tidak mau melaksanakan sesuatu juga harus diniatkan. Orang ada yang mengajak kita berbuat jahat, maka kita tidak untuk berbuat jahat itu, maka kita juga menyadari. Jadi sebetulnya niat itu sering kita lakukan, sebab menurut para ilmuwan itu hampir tidak ada kegiatan yang tidak ada niatnya, hanya niatnya itu disadari atau tidak. Kadang-kadang tidak kita sadari untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Makanya ada orang yang mengatakan kalau sudah melakukan sesuatu sebetulnya niat itu tidak perlu ada, sebab ketika akan melaksanakan sesuatu sebetulnya secara langsung kita telah berniat walaupun tidak kita sadari betul-betul. Demikian mungkin yang dapat kita lakukan berkenaan dengan niat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.